ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. Kata para ulama, ikhwan, di sini kita bahas sekarang hadis Aisyah radhiyallahu anha, ayyuma imra'atin nakahat bighairi idzni waliha fanikahu batil fanikahu batil fanikahu batil fa in dakhala biha falahal mahru bimastahilla min farjiha. Kalimat fa in istajaru fasultanu waliyyu man waliyalah. Kalau jika para wali itu istijarah, yaitu mereka menolak untuk menikahkan dia, si perempuan ini, mereka semua menolak untuk menikahkan perempuan ini, ya, maka sultanlah wali bagi perempuan ini. Nah, pahami baik-baik. Sekarang ada kaidah begini, faedah begini. Fa in mana'aha waliyuha min az-zawaji mimman turidu bighairi 'udhrin syar'iyyin intaqalatil wilayatu ila alladhi yalihi. Kalau wali perempuan ini, misalnya bapaknya, mana'aha min az-zawaj, menolak untuk menikahkan putrinya, yang mana putri ini turidu, dia pengen nikah dengan fulan, tapi bapaknya enggak mau. Bighairi udhrin syar'iyyin, tanpa udzur syar'i. Bapak ini enggak mau menikahkan tanpa udzur, alasannya bukan alasan syar'i. Ya. Misal alasan suku. Ya, jangan. Saya enggak mau nikahin kamu karena dia misalnya dari Sumatera, kamu orang Jawa, kamu harus nikah sama orang Jawa. Enggak bisa. Padahal si perempuan ini menginginkannya dan akhlaknya laki-laki itu baik, karena akhlak karimah itu enggak mengenal suku. Insya Allah semua orang bisa selama dia bertakwa. Atau alasan misalnya dia itu enggak sekaya kita, misal, atau mungkin wajahnya tidak seganteng yang bapak harapkan, katanya. Ya, ini bukan udzur syar'i semuanya. Mungkin kalau misalnya, jangan-jangan laki-laki itu dia berasal dari keluarga yang dikenal jahat. Nah, ini mungkin udzur syar'i. Atau jangan, itu laki-laki itu saya tahu track recordnya, saya tahu bagaimana dia dengan perempuan-perempuan, maka ini udzur syar'i. Atau jangan dengan laki-laki itu karena dia residivis, atau dia dulu pernah di penjara, atau dia punya kasus gini yang historinya bapak tahu setelah ngelihat orang-orang, atau dia akhlaknya buruk, kelihatannya aja baik dan seterusnya. Ini bisa menjadi udzur syar'i untuk tidak mau menikahkan. Kalau misalnya udzurnya syar'i dari bapaknya, udzurnya syar'i, pertimbangan syar'i, bukan ngarang dan bukan suatu khurafat, atau betul-betul emang syar'i, maka tidak boleh ada wali berikutnya yang menikahkan putri ini. Bisa dipahami? Misalnya bapak ini memang dia punya keilmuan atau punya pandangan yang bagus tentang pernikahan putrinya, dia enggak mau punya mantu yang secara syar'i itu merugikan putrinya atau keluarganya. Jadi kalau misalnya ini memang saya pakai udzur syar'i, saya enggak mau menikahkan putri saya dengan fulan karena saya tahu fulan siapa. Maksudnya udzur syar'i itu fulan ini penjahat, fulan ini gini. Enggak, saya enggak mau. Ya. Maka ini udzur syar'i. Adapun kalau udzurnya bukan syar'i, ya. Misalnya fulan ini ustadz,
Jangan. Kamu jangan sama dia, nanti kamu dimadu. Enggak, ini enggak bisa. Ini bukan udzur syar'i. Sementara perempuan ini mau. Nah, kalau kayak gini kasusnya seperti ini, intaqalatil wilayatu ila alladhi yalih, maka perwalian itu pindah kepada berikutnya. Yang tadi bapaknya, karena bapaknya enggak mau nikahin tanpa udzur syar'i, udzur yang dibuat-buat atau kekhawatiran tentang dunia belaka, maka pindahlah perwalian ke yang berikutnya. Misalnya yang tadi bapak pindah ke kakek dari bapak, kakeknya perempuan dari bapak kalau ada. Ternyata kakeknya nggak ada, atau kakeknya nggak mau juga, dan nggak maunya juga sama alasannya dengan alasan yang duniawi itu. Maka pindah, sebagian ulama mengatakan pindah ke anak laki-laki perempuan ini kalau ada. Sebagian ulama bilang bukan ke anak laki-laki perempuan, tapi ke saudara bapak kandung, paman. Ya, begitu. Nah, kemudian faedah berikutnya. Fa in mana'ahal awliya'u kulluhum bighairi 'udhrin syar'iyyin. Kalau misalnya semua wali itu tidak mau menikahkan putri ini, semua wali enggak mau, alasannya itu sama semua tanpa udzur syar'i. Fa inna sultana yakunu waliyan laha, maka penguasalah yang akan menjadi walinya. Sebagaimana hadis tadi, fa in istajaru fasultanu waliyyu man la waliyalah. Oke, sultan di sini siapa? Penguasa. Kalau bahasa kita sekarang pengadilan. Ajukan ke pengadilan, ya. Misalnya. Karena kalau ngajuin ke pengadilan resmi, itu nanti akan dapat surat izin menikah tanpa wali. Ya. Maksudnya tanpa wali keluarga maksudnya. Dan itu akan ada ketetapan hukum, backup hukum, sehingga kuat dan keluarga nggak bisa menggugat. Tapi jarang perempuan yang mau kayak gini, karena ini langkah yang cukup kenceng ya, langkah yang berisiko bagi sebagian perempuan. Tapi ini boleh seperti ini. Biasanya kau perawan nggak bakal kayak gini, nggak bakal berani. Janda aja nggak bakal berani kayak gini sampai ke pengadilan, kemudian saking pengen nikah sama fulan, dia rela untuk bertentangan dengan ayahnya. Tapi ada yang sepertinya ada. Ada kisah ikhwan belakangan beberapa bulan lalu. Ada seorang ikhwan, dia pengusaha kaya dia. Mungkin usia sekarang beliau mungkin hampir udah 50 tahun mungkin ya, atau 40 sekian lah gitu. Beliau pengusaha kaya, punya berapa bisnis, dan memang orang kalau udah kaya itu kelihatannya beda memang. Nah, dia punya istri satu, punya berapa anak, alhamdulillah. Lalu dia konsultasi ke ana dan betul-betul berusaha sungguh-sungguh gitu. Dia pengen menikah dengan fulanah, teman lamanya beliau. Teman lama lah, teman sekolah dulu gitu. Sekarang sudah janda dan udah lama menjanda, dan fulanah ini pertama pegawai bank, kemudian kedua dia adalah salah satu putri dari seorang pembesar pesantren kalangan hijau. Ya gitu. Keluarga besar dari kalangan hijau ini, yang bertentangan dengan sunnah gitu, bertentangan dakwah sunnah. Ya, ada dengar cerita aja. Beliau pengen sungguh-sungguh betul-betul pengen nikah sama ini. Islam antum tahu nggak? Ya dikasih tahu, ya tahu. Terus anak tanya-tanya lagi. Ini bakal susah nih perempuan, beneran bakal susah buat antum kata. Pokoknya intinya di pertemuan pertama anak ngobrol sama beliau, itu konsultasinya di Solaria jemaah. Enak nih kalau konsultasinya. Ya.
Misal kalau antum nanya hukum ke ana terus antum ajak ana ke Solaria itu kayak asik juga gitu. Nah, ngobrol panjang lebar. Jadi ngobrol panjang lebar intinya itu antum jangan nikah sama dia lah, antum repot nanti. Taib. Selesai kita berpisah, maka selang mungkin berapa pekan kemudian beliau ingin lagi konsultasi sama ana dan menyatakan bahwasanya ana betul-betul pengen nikah sama dia. Untuk yang kedua, nikah kedua. Yang beneran tuh gimana? Yakin tuh. Nah, di sini gini lah. Ketika dia udah betul-betul siap menanggung risiko apapun nantinya untuk menikah kedua kalinya dengan perempuan ini yang siap untuk meninggalkan semuanya dari keluarga yang tidak setuju dan kemudian pekerjaan lamanya di bank dan seterusnya. Dia siap perempuan ini betul-betul. Dan si laki-laki ini, ikhwan ini juga siap dengan segala risikonya dan siap menghadapi keluarganya. Itu keluarganya keluarga besar itu. Dan dari semua kakak-kakaknya enggak ada yang setuju. Karena apaan jenggotan ini itu. Poligami lagi gitu. Ya, ini anda sama sekali bukan untuk memotivasi antum untuk poligami, bukan. Tapi ini kisah aja. Maka anda melihat yang seperti ini kayak jadi, ini kayak ini. Ini ya jadi, ini kayak ini. Padahal keluarganya perempuan tuh gak ada yang setuju, wali gak ada yang setuju. Ya. Tapi terus berusaha gitu. Subhanallah. Ya karena ya kalau emang antum betul-betul anda melihat keseriusan antum, fadl ayo, bismillah. Ustaz, tapi antum bisa nggak tolong ana yuk kita datang ke keluarganya Ustaz. Ana bilang enggak, ana enggak. Kalau antum memang betul pengen poligami, pengen kuat, antum datang sendiri. Sambalin keluarganya, datang sendiri. Jangan pakai ana. Bukan karena mentang-mentang ana melakukan itu dan ana udah pengalaman, enggak. Kalau emang antum berani, antum jadi laki-laki, jalan sendiri, datangin keluarganya. Bener dia. Datang nih keluarganya. Karena punya duit sih, kalau nggak punya duit kayak susah kalau datang kayak gitu. Datang keluarganya. Tetap keluarganya juga nggak mau apa, tetap nggak menerima dia sebagai tamu, tapi nggak menerima untuk apa nanti nikah, nggak kami nggak mau. Padahal perempuan ini mau nih. Sampai kemudian akhirnya si laki-laki ini, ikhwan ini, ke Sukabumi ada sebuah pesantren di kawasan Masturiyah namanya. Pesantren namanya Masturiyah. Itu pesantren besar itu, udah lama pesantren besar. Jadi keluarga besarnya juga ada relate dengan pesantren itu, pesantren besar itu. Nah, pendiri atau orang tua di Masturiyah itu kemudian akhirnya malah justru Allah balikan menceramahi saudara-saudaranya. Ada apa dengan kalian? Kok ini perempuan, dia mau nikah. Dia punya hak untuk menikah, dia janda, dia pengen menikah dengan ikhwan ini. Dan poligami itu bagian dari syariat. Kenapa kalian ngalangin? Dengan alasan mungkin orang jenggotan ada apa gitu, diomelin itu ikhwannya. Di situ Allah bukakan hati semua dari saudara-saudaranya. Akhirnya sekarang udah nikah mereka. Udah nikah dengan wali dari kakak-kakaknya. Begitu. Itu kalau Allah udah bukakan hidayah hati untuk menerima itu sebenarnya bisa terjadi semuanya insyaallah. Alhamdulillah. Cuman ya kebanyakan manusia itu, kebanyakan orang-orang itu menutup diri dalam masalah ini. Ya, alhamdulillah Allah bukakan pintu hati mereka, jadilah nikah. Karena alasan asal ini nggak ada udzur syar'i. Apa alasannya? Takut nanti ekstrim, takut nanti sama orang jenggotan gini gitu. Nggak ada alasan syar'i itu. Tapi ketika memang Allah mudahkan untuk seseorang, ya udah kelas. Terjadi. Alhamdulillah. Nah, tapi kalau misalnya semua wali nggak ada yang mau nikahkan, ya, maka walinya ya orang KUA, pengadilan atau KUA. Hanya saja kalau KUA nikah versi antum di KUA, dilihat di sini antum dapat apa nikah. Kalau cuma nyewa orang KUA, surat nikah, surat satu lembar, materai, sah nikah. Seberapa kuat ketetapan hukum di surat nikah jemaah sekarang? Bukan buku nikah, surat nikah. Surat nikah memang bisa mensahkan secara ya mungkin kedaerahan.
Antum bisa dengan surat nikah itu untuk lapor ke RT, ini saya udah menikah, udah selesai. Tapi untuk birokrasi di banyak, di RT, RW, KTP, perubahannya dan surat nikah nggak bisa sekarang. Harus dilegalisir dengan apa? Buku nikah. Harus ditebus menjadi buku nikah. Ya, dan buku nikah untuk Jabodetabek ini sekarang harus memakai barcode. Ya, harus memakai barcode gitu. Ya, jadi kita perlu paham juga birokrasi sekarang ini. Ya, enggak seperti dulu. Mungkin dulu ada cukup surat nikah. Mungkin sebagian dari antum atau mungkin orang tua antum bahkan buku nikah udah enggak ada, yang ada surat nikah misalnya. Dulu masih oke lah. Sekarang harus diperhatikan itu hal-hal seperti ini. Jadi seorang calon suami atau suami itu di antara pertanggungjawaban birokrasi. Ya, muskilahnya tidak sedikit yang menikah terutama poligami itu nggak mau ngurus seperti ini. Hanya modal surat nikah dari KUA, buku nikahnya belum dan nggak mau diurus. Ini zalim. Kenapa zalim? Karena ini masalah dunia. Enggak, ini masalah dunia dan akhirat. Dari segi apa? Kenyamanan buat istri, hak dia. Nggak ada buku nikah secara resmi, wah itu bahaya itu. Bahaya di mana? Nanti kok lahir? Gimana cara dapat kartu keluarga? Dia mau dapat bahkan akte kelahiran anak. Lihat sebagian dari anak-anak itu ya dilahirkan dengan tanpa nama bapaknya. Disebabkan apa? Bapaknya nggak mau ngurus buku nikah. Surat nikah ada dari KUA, tapi itu nggak cukup. Dari rumah sakit itu nggak mau rumah sakit untuk hanya sekedar surat nikah. Terus dicatat gitu nama ini akte kelahiran bin fulan, enggak bisa. Buku nikah. Apalagi sekarang udah pakai scanning barcode. Nah, itu akan kompleks. Sebenarnya enggak kompleks kalau Allah mudahkan. Cuman kadang-kadang sebagian dari orang atau terutama yang berpoligami menikah itu yang penting saya nikah sah secara syar'i. Betul bro, sah secara syar'i, tapi antum bisa zalim kepada istri antum dan juga anak antum atau calon anak antum. Gitu. Nah, kemudian kalau misalnya fa in adimal wali wa sultan. Wali enggak ada atau enggak mau, sultan juga enggak ada atau enggak mau. Bukan, sultannya enggak ada, yaitu KUA-nya enggak ada. Maka zawwajaha rajulun lahu sultan fi makaniha. Maka dinikahkan oleh seseorang yang memiliki power di tempat itu. Muslim, wali muslim, yaitu seorang muslim memiliki power di tempat itu. Kabiril qaryah, seperti kepala suku. Sekarang kayaknya udah nggak ada kayak gini-ginian sekarang. Di Indonesia semua dengan birokrasi formal. Ya. Atau hakimul wilayah, atau hakimul wilayah itu mungkin seperti KUA. Artinya kalau misalnya untuk ke pengadilan itu susah. Antum misal antum menikah, antum di mana? Antum di sebuah desa terpencil di Sambas misalnya. Sebuah desa terpencil di Sambas, Kalimantan Barat, jauh Pak. Antum pengen nikah. Walinya perempuan ini nggak mau, atau nggak ada, atau walinya ada di Jawa semua dan mereka nggak mau. Tapi perempuan ini mungkin imigran atau gimana nggak tahu, ada di situ. Dia pengen nikah sama perempuan ini. Ditelepon wali di Jakarta, di Jawa nggak ada yang mau. Ya. Terus kemudian mau ke pengadilan itu jauh, harus ke Pontianak misalnya atau kemana, atau ke kota Sambas yang itu jauh tempuhannya. Namun ini harus pengen cepat nikah. Tapi mungkin KUA daerah, cari penghulu di situ. Nah ini termasuk apa? Hakimul wilayah. Ini hakimul wilayah, penghulu daerah situ. Kalau nggak ada mungkin kabirul qaryah, yaitu kepala suku situ, yaitu orang yang masyhur di situ. Yaitu seperti ustadz. Tapi ustadz bukan ustadz eceran, bukan ustadz yang nggak punya ilmu, nggak, tapi yang memang di daerah itu dia punya nama. Nah itu bisa. Ini pernah menjadi pertanyaan beberapa dari jemaah. Ummahat waktu itu kapan tahu ada yang bertanya,
Ustaz, gimana apakah boleh seorang perempuan dinikahkan oleh seorang ustadz yang seorang pemimpin pondok pesantren gitu? Jawabannya harus dirinci dulu. Kenapa nikah dengan wali seperti itu? Apakah ada wali keluarga? Apakah tidak ada KUA di situ? Nah, itu harus ditanya dulu gitu loh. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung aja dulu. Ada ustadz tuh lah, Ustadz, sini Ustadz, mau nggak Ustadz nikahin ini? Ustadznya mendingan saya nikah kata ustadznya daripada nikahin antum gitu. Ya harus ada kondisi dulu dong. Kondisinya walinya pada mau nggak? Dan kalau pada nggak mau, uzurnya syar'i nggak? Gitu loh. Kalau uzurnya nggak syar'i pada nggak mau, ya udah ganti ke pengadilan. Pengadilan susah nggak? Ada nggak? Ya kadang-kadang ada yang mau nikah, pengadilan nyusahin, misalnya ya. Dan pengadilan pun menolak dan uzurnya bukan syar'i, maka ya udah ke KUA. Ke KUA ternyata nggak ada penghulu atau nggak ada orang yang mau untuk ngurusin, bahkan KUA nggak ada, maka ke pemimpin agama, pemuka agama Islam yang maklum dan masyhur di daerah itu, di kecamatan itu atau semisalnya. Kalau ternyata itu nggak ada juga, seperti di daerah barat misalnya, antum di Swiss atau di Perancis atau di mana yang hakimnya pengadilannya Nasrani, kemudian nggak ada KUA yang benar di situ, maka dengan apa? Oleh nggak ada semuanya, ustadz juga nggak begitu ada, karena ini negeri kafir, daerah kafir, maka fa'ilam yujad fa'innaha tukal rajulan musliman aminan yuzawijuha, maka walinya adalah seorang pria yang muslim yang terpercaya menikahkan dia. Sebenarnya bisa aja kalau dengan cara itu pakai online. Wali dari rumahnya Jawa, walinya di Jawa, dianya di Swiss. Itu pakai online, pakai Zoom. Itu bisa, Google Meet, Skype, itu bisa. Ya begitu, wallahu a'lam. Tapi sampai sini ada soal enggak jemaah tentang ini? Jelas semuanya insyaallah. Tinggal kita praktek aja, tinggal nikah aja nih insyaallah. Tinggal cari walinya, ayo bismillah gitu kan. Tapi kita cukup sampai sini. Udah masuk syuruk belum jemaah ini? Belum kah? Wah, baru 2 menit dari tulu'us syams. Perlu 10 menitan lagi untuk sampai syuruk. Tidak ada soal? Ada yang mau bertanya ikhwan? Terlalu jelas semua ini? Kita lihat di sini pembahasan berikutnya. Fala yasihu inkahuha li nafsiha aw ghairiha. Maka tidak sah perempuan menikahkan dirinya sendiri atau apalagi menikahkan orang lain, perempuan lain. Tidak sah perempuan menikahkan dirinya sendiri, tidak sah juga perempuan menikahkan perempuan lain. Enggak mungkin, orang kepada dirinya aja enggak sah, apalagi kepada perempuan lain. Nah, sebagian orang salah dalam memahami hadis Nabi SAW berkaitan dengan janda yang menikah. Kalau perawan menikah, syaratnya itu adalah izin, dan izinnya adalah diamnya perawan itu. Kalau janda, izinnya itu adalah istimar. Istimar itu musyawarah, mukalamah, ngobrol gitu. Maksudnya ngobrol, perempuan ini membicarakannya bahwa saya ingin menikah dengannya. Sebagian memahami bahwasanya kalau janda itu ya kata Nabi SAW, at-thayyib atau janda ahaqqu binafsiha, lebih berhak untuk diri daripada walinya. Dipahami oleh sebagian orang bahwasanya kok gitu, ya udah janda itu lebih berhak untuk nikah sendiri daripada wali, yaitu tanpa wali nggak masalah. Ini salah. Maksudnya janda itu lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya adalah keputusan janda ini itu yang lebih dipertimbangkan daripada pendapat walinya. Kalau janda ini misalnya dia pengen menikah dengan fulan, walinya mencegahnya, enggak, jangan, saya enggak mau menikahkan kamu dengan ini. Maka walinya apa urusannya, apa haknya untuk mencegah-cegah, padahal ini janda ini mau nikah dengannya, maka enggak boleh. Ini yang dimaksud dengan
janda ini lebih berhak untuk memutuskan dia mau nikah atau tidak daripada walinya. Itu maksudnya. Ya, bukan berarti janda ini boleh kemudian nikahin diri sendiri, nggak perlu pakai wali. Kan kata Nabi, saya janda itu lebih berhak untuk menikah, keputusan menikah daripada wali saya. Tetap wajib pakai wali. Tetap wajib pakai wali. Kalau nggak bisa bapak, kakek. Nggak bisa kakek, putranya. Kalau nggak bisa putranya, pamannya dari ayah. Atau dibalik, pamannya dari ayah baru putranya dulu. Begitu. Kalau semuanya nggak ada yang mau atau nggak bisa, maka dia cari wali hakim. Ya, dia cari wali hakim. Itu yang dimaksud janda itu lebih berhak untuk dirinya dibandingkan walinya. Nah, tapi kenyataannya meskipun janda diperbolehkan untuk melakukan tindakan dia mencari wali dari hakim atau penguasa, ya kenyataannya tidak sedikit dari janda yang sudah ingin menikah dengan ikhwan ini, laki-laki ini, keluarga yang menghalang, maka janda ini pun terdiam dan enggak mau melakukan langkah berikutnya. Karena apa? Karena mungkin di negara kita ini masih riskan kalau misalnya seorang perempuan memilih untuk menikah tanpa persetujuan walinya. Maksudnya padahal walinya itu mencegah tanpa udzur syar'i. Sebenarnya perempuan ini berhak untuk dia lanjut menikah daripada terjadi fitnah. Berhak untuk lanjut menikah daripada terjadi fitnah. Ya, ini yang harus kita edukasikan ke orang-orang gitu. Sebab pernikahan itu kan gini ya, sebagian orang itu menganggap bahwasanya semua pernikahan itu selalu kita harus menikah dengan keluarganya. Enggak. Ya. Ada memang sebagian punya keluarga besar sehingga mau enggak mau connected dengan keluarganya. Tapi enggak. Ketika seorang laki-laki sudah menikah dengan perempuan, istrinya, maka istrinya punya suaminya. Keluarga itu enggak punya hak lagi untuk ngatur-ngatur macam-macam kepada perempuan ini. Sudah khalas, punya suaminya. Ya, maksudnya perempuan ini dimiliki oleh suaminya, peraturan suaminya, bukan peraturan keluarga istrinya. Udah enggak bisa kayak gitu. Jadi kalau kata sebagian orang bahwasanya kalau kita menikah dengan seorang perempuan itu sama dengan kita menikahi keluarganya, di satu sisi mungkin benar. Karena bagaimanapun kita harus menghadapi keluarganya juga gitu loh. Tapi di sisi lain itu bukan berarti bahwasanya laki-laki ini qawamnya itu tidak diindahkan oleh keluarga dari perempuan ini. Melainkan laki-laki ini dia punya peraturan sendiri, dia punya prinsip, dan keluarga perempuan semestinya apa? Menjadikan mantu atau menjadikan suami untuk putrinya ini berdikari. Kamu berjalan sana, ya, nggak usah pakai aturan kami. Kamu Bismillah, kamu jalan sana. Begitu bukan berarti harus ikut dengan kami. Enggak seperti itu. Ya, justru bagus ini kalau misalnya mereka merintis rumah tangga mereka, konsultasi ke orang tua silahkan, tapi bukan berarti orang tua kemudian mendikte semuanya. Enggak, biarkan mereka berdikari. Bismillah. Karena justru yang membuat banyaknya kehancuran rumah tangga atau sebagian rumah tangga yaitu karena apa? Karena terjadi ada dualisme kepemimpinan. Ini bisa hancur nanti. Tabrakan sana sini. Ya, si malakama ke sana ke sini salah. Ya. Maka wali tugasnya hanya untuk apa? Muwalikan. Tidak untuk mengatur ke depannya rumah tangga anaknya gimana dan seterusnya. Itu khalas, serahkan kepada Allah Azza wa Jalla biar beri taufik orang anak-anak ini gitu. Ya. Jadi perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri atau apalagi orang lain. Fa yuzawwiju amatan limahjurin 'alaiha waliyuha fi maliha wa li ghairiha man yuzawwiju sayyidataha bi syarti idniha nutqan walau bikra. Maka seorang wali di sini, misal wali ini dia laki-laki, dia punya budak perempuan. Maka menikahkan budak perempuan ini adalah
ini ya walinya, yaitu walinya siapa? Walinya adalah pemiliknya, ownernya dia, ownernya budak. Kenapa budak ini diwalikan oleh ownernya? Karena dia budak, karena dia tidak punya bapak yang bisa menjadi wali disebabkan bapaknya mungkin masih Nasrani atau kafir. Ya, atau ini kan namanya budak kan diambil dari apa? Dari harta rampasan perang, Atau budak ini punya bapak, bapaknya juga budak. Maka tetap yang menjadi wali adalah siapa? Yaitu ownernya. Yang jadi wali adalah ownernya. Karena budak perempuan ini mahjur alaiha, yaitu ditutup keberhakannya disebabkan kecilnya mungkin, atau jununnya, atau safah, yaitu safah kebodohannya. Karena memang budak ini dia stratanya setengah dari orang merdeka seperti kita. Jadi walinya adalah orang merdeka yang memiliki dia, itu walinya dia. Taib, mungkin mudah-mudahan kita sudah sampai waktu syuruk ya. Kita cukup sampai sini insyaallah tabarakallah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini enggak ada pertanyaan kelas ya. Kita cukup sampai sini insyaallah. Taib, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.